Tadi panjenengan sempat membahas tentang swalasing ngurip. Ya, salah satunya ada Asmaradana. Asmaradana. Saya pengen tahu sebenarnya untuk apa sih sebenarnya Tuhan itu memberikan rasa cinta kepada manusia? Apakah kemudian harapannya supaya manusia itu suatu ketika mengalami sebuah titik kejenuhan kepada cinta yang sementara itu bisa mengalami sebuah kerinduan cinta yang sejati, atau seperti apa? Karena memang dalam praktik kenyataannya gitu ya, seseorang ditinggal sama suaminya, hidupnya berantakan dan dia sulit move on, akhirnya dia menderita. Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana manusia itu bisa berdaulat di atas kerinduan dan penderitaan? Gitu, Bakung. Jangan menyinggung Asmaradana itu kan tinggal kita tembangkan saja. Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung ati pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel kelangkung tan kena tinumbas arto. Tahu segalanya. Cinta itu tidak bisa terbeli, tidak bisa dibandingkan apapun, ya kan? Ya kalau kita ini memiliki kasih sejati, cinta sejati, no reserve, tanpa alasan apapun, senang dan susah itu rasanya sama. Kalau kita ikhlas, kehilangan apapun, no problem, serius. Jenengan senang rasanya sama, jenengan susah rasanya sama. Kadang mengeluarkan air mata. Kenapa harus mengeluarkan air mata? Saya tanya pada Anda semua, agar keajaiban beliau hadir di mata kita. Karena saat kita mengeluarkan air mata, ada pelangi di mata kita. Serius ya? Silakan menangis dan pandanglah, maka kita menikmati pelangi di mata kita. Maka teman kita penyanyi yang ada pelangi di bola matamu, itu hebat penciptanya. Saya bangga dengan Jamrud itu hebat. Jadi agar kita paham bahwa beliau ada di dalam diri kita, bertahta dalam diri kita, maka kita dikasih air mata agar kita selalu bersyukur. Loh, saya tahu rahasia pelangi. Pelangi rahasianya hanya air dan cahaya. Saya bisa bikin pelangi di sekarang, bisa bikin. Serius, tanya beliau. Dalam kondisi apapun, saya bisa hadirkan pelangi. Di mata? Ya, dimanapun. Paham. Sejak 2 kali dihadiri pelangi di danau, di tempat Padepokan Bakung di Bogor sana, saya dihadirin pelangi. Saya tahu rahasia pelangi itu, karena saya terharu, nangis, dan di mata saya ternyata ada pelangi. Itu ada secara panjangnya tuh, untuk memahami pelangi itu. Tapi saya terima kasih pada teman-teman Jamrud yang melahirkan lagu Di Bola Matamu Ada Pelangi. Ada pelangi, gitu ya, Pak? Iya. Iya. Keren itu. Keren. Bangga saya dengan saudara kita Jamrud yang melahirkan syair indah itu. Ya. Dia paham hidup. Paham hidup. Ya. Sudah proses yang bagus. Oke. Tadi belum dijelaskan terkait dengan konsep hasta brata sebenarnya sama Mbah Kung. Sekalian, Mbah, saya kesini memang tidak menyiapkan pertanyaan khusus karena memang feeling saya akan ketemu samudra. Sehingga sudah tidak
perlu membuat konsep pertanyaan, ya kita mengalir aja karena memang saya butuh pengen ketemu orang-orang seperti Mbah Kong. Gini sedulurku yang terkasih, Hesta Brata itu kan ajaran leluhur kita yang ada di Serat Sri Rama sebenarnya, bahwa untuk melakukan kebijakan hidup, memimpin diri pribadi dengan bijaksana, menjadi pemimpin yang ikhlas memimpin, ikhlas dipimpin, itu kan harus menjalankan Hesta Brata. Sebetulnya sudah tak buat cerita panjang sekali, 720 seri di Sandiwara Radio, Wahyu Hesta Brata. Itu jadi populer di tahun 93 sampai 96. Itu Hesta Brata itu mengacu pada kita harus berteman pada Betara Surya, Betara Bayu, Betara Chandra, Betara Baruna, Betara Wisnu, ya kan, Betara Siwa. Ada 8 betara. Jadi Betara Chandra. Jadi ada 8 betara, di mana yang terakhir itu Yamadipati, yang menghabisi semua yang tidak diperkenan dalam kehidupan, mengakhiri apapun yang buruk. Jadi Hesta Brata itu adalah panduan seseorang untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dalam berpemerintahan, dalam memanage kekuasaan, dalam memanage kekayaan di dalam bernegara dan berpemerintahan. Ini Hesta Brata. Jadi mengacu pada 8 betara. Jadi ini ada di Serat Sri Rama. Ada di Serat Sri Rama, silakan cari di sana. Yuk. Itu. Sampai pada kondisi seperti saat ini, saya melihat Mbah Kong sudah benar-benar menjadi orang yang merdeka, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Bagaimana awal mulanya belajar spiritual ketika masih muda? Gemblengan-gemblengan apa saja yang Mbah Kong terima? Siapa saja sosok yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Mbah Kong hingga saat ini? Gini, dalam proses spirit of life itu, spirit power itu hadir adalah sebagai anugerah dan karunia. Dibimbing siapapun tidak akan mencapai kalau tidak melalui. Kalau Mbah Kong melalui. Sejak di gendongan ibu, Mbah Kong sudah dimintain tolong orang. Jadi setiap Mbah Kong di gendong ibu, ada orang datang bawa segelas air putih, suruh nureng. Untuk yang sakit, untuk yang apa gitu. Di gendongan ibu saya. Ibu saya masih hidup. Ibu saya masih hidup. Silahkan tanya sama beliau kalau nggak percaya. Jadi dari proses itu memang anugerah. Jadi belajar adalah melengkapi. Belajar adalah melengkapi. Silaturahmi adalah melengkapi. Kalau Mbah Kong melalui proses spirit power ini adalah anugerah. Anugerah. Serius anugerah. Karena bimbingan itu directing. Spirit of power itu directing. Jadi tokoh-tokoh tidak berpengaruh dalam hidup saya. Sangat tidak berpengaruh. Karena apa yang Mbah Kong dapatkan adalah anugerah. Kamu kemana, kamu ngapain. Jelas sekali. Jadi outline-nya itu jelas sekali. Kamu nanti begini, kamu nanti begitu, kamu nanti ke sana. Itu jelas sekali. Sangat jelas. Dan saya catat. Saya nanti tua di Bali sudah saya tulis kelas 2 SD. Ketika saya syuting, teman-teman manajer saya kasih tahu, tua saya di Bali. Ini serius. Saya ulang-ulang. Dan sudah saya tulis di kelas 2 SD kalau saya tuanya di Bali. Sangat serius. Jadi kalau saya melalui proses hidup, directing menurut Mbah Kong, anugerah. Jadi saya tidak mengagumi tokoh siapapun, tidak perlu mengagumi, hanya meneladani aja tokoh-tokoh yang mendapatkan anugerah besar itu. Dan yang jelas membawa pribadi seperti Mbah Kong ini harus rajin membaca, rajin silaturahmi, rajin berdiskusi, rajin sharing, rajin belajar. Makanya harus mencapai tingkat akademik yang terbaik dalam hidup.
Jadi jangan mengabaikan akademik ya, Iya. penting sekali. Karena proses akademik ini untuk kita menuju objektivitas penalaran, agar yang kita sampaikan itu selalu valid. Kalau tidak valid, bagaimana diketawain orang? Iya. Ya kan? Maka kita harus menjaga anugerah itu tetap clear. Kalau kita lagi buruk ya, buru-buru diperbaiki. Kalau kita lagi nggak bersih, buru-buru dibersihkan. Bukan hanya physically, tapi spirit. Itu Bagaimana proses transformasi pengetahuan yang didapatkan oleh Mbah Kung secara apa ya, secara pribadi begitu, tanpa berguru kepada manusia. Saya pengen dengar ceritanya. ya, banyak Paham hal. ini, paham itu gitu. Kalau proses kekuatan beliau ini kan, bagaimana kita menjalani itu tadi. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu tadi petunjuk yang jelas. Kamu begini nak, kamu begitu nak. Kadang-kadang juga hadir secara physically. Physically? Jadi berupa cahaya, berupa asap, berupa suara-suara halus yang masuk dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Kita manusia ini kan terdiri dari tubuh jasmani dan rohani. Iya. Nah, lingsir seperti ini misalnya kan, ini kan raganya ada. Jangan bisa memahami rohaninya enggak? Enggak. Nah, rohaninya kan gampang tadi sudah saya jelaskan. Nafas itu rohaninya. Oh ya. Ya kan? Tubuh jasmani dan rohani menyatu, jadilah jiwa. Maka ada jiwamu, ada jiwanya, ada jiwa dia, ya kan? Ada jiwa. Makanya jiwa ini adalah daya hidup itu tadi. Maka orang yang mau memahami jiwanya, daya hidupnya, memahami spiritnya, maka dia akan memelihara rohani dan jasmaninya. Jasmaninya harus dijaga dari kemabukan, dari keracunan, dari aneka hal. Fisiknya harus dijaga. Dijaga kekuatannya, dijaga kebersihannya. Rohaninya pun sama. Kita harus paham makanan jasmani seperti ini. Ini makanan jasmani. Sudah tahu makanan rohani kita apa? Makanan rohani ini yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, itu makanan rohani. Yang kita hirup, itu makanan rohani. Makanya saya ngerokok seperti ini. Ini ada artinya. Rokok ini diramu dengan aneka saripati bumi dari aneka tumbuhan. Jadi makanya ada namanya kan. Kita nggak perlu promosi produk ya. Tapi ini pencapaian spirit luar biasa yang memproduksi. Disampaikan aja nggak masalah. Ya. Mas. 2, 3, 4, ya kan? Iya. Harus forosariran, moro yang panuju, ya kan? Ada tubuh, ada jiwa dan roh, telu. Iya. Harus mengalahkan sedulur papat itu tadi. Jumlahnya berapa itu? 2, 3, 4, 9 kan? Nutup Bowo Songo, yen kue pengen sampurno. Nah, yang punya Haji Sampurna. Iya. Jadi beliau proses spiritnya dahsyat sekali beliau. Ya, ini, jadi Ya, barangkali bisa jelaskan tentang menutup babakan Hawa Songo itu maksudnya gimana? kita kan memiliki panca indera, lubangnya 9. Iya. Kita kendalikan, kita kontrol. Jangan kita sampai diperbudak oleh Hawa Songo kita. Oh. Ya, self control kita, self control. Kalau kita paham jasmani dan rohanian, otomatis terkontrol semua. Artinya kan bisa disimpulkan kita menjadi orang yang tahu batas, Iya, bisa ngerem. iya. Jadi Self control ya. Self control tadi. Jadi kalau kita memahami diri pribadi kita, kita mampu mengontrol diri kita secara jasmani dan rohani. Self control.